Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romdoni. Saya mahasiswa dari Institut STAMI Kota Bekasi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang berita guna memenuhi tugas akhir dari Pak Heru Sudinta selaku dosen dari Dasar Jurnalistik. Nah, kita langsung saja ke materi, yaitu berita. Baik, kita langsung masuk ke materi, yaitu berita. Berita, menurut Tim Lyle Spencer, berita merupakan suatu kenyataan atau ide yang benar dan dapat menarik perhatian sebagian pembaca. Berita menurut Eric Hepworth, berita adalah laporan dari kejadian penting dan dapat menarik perhatian umum. Berita menurut Jafar Ashegov, berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang terbaru dan dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan yang kemudian dapat menarik perhatian pembaca karena luar biasa, karena penting, atau karena mencakup segi human interest seperti humor, emosi, dan ketegangan. Ada unsur-unsur berita. Yang pertama, cepat, aktual atau ketepatan waktu. Yang kedua, nyata atau faktual, informasi tentang sebuah fakta. Yang ketiga, penting, menyangkut kepentingan orang banyak. Yang keempat, menarik, mengundang orang untuk membaca. Dan yang kelima, fakta disusun menjadi laporan dan dipublikasikan melalui media massa. Ada beberapa metode atau cara teknik mencari berita. Yang pertama yaitu sistem beat. Seorang wartawan mencari berita dengan cara mendatangi sumber berita secara teratur. Yang kedua yaitu sistem meneruskan, mengembangkan berita yang sudah ada dengan cara melengkapi, mempertajam, atau menekankan hal-hal khusus dari berita tersebut. Yang ketiga yaitu sistem penugasan. Penugasan oleh seorang pimpinan mencari berita di suatu daerah karena dianggap penting dengan konsekuensi dana. Yang ketiga, sistem wawancara. Hampir setiap kegiatan wartawan melakukan wawancara, baik sebagai kelengkapan data maupun khusus untuk mencari berita utama. Dan yang terakhir, sistem menulis sendiri. Berdasarkan fakta dan data yang ada, wartawan menulis sendiri berita yang akan diterbitkan dan menanggung resiko apa yang ditulisnya. Sistem ini diperlukan feeling atau naluri yang tinggi, keberanian menghadapi aparat hukum, tanggung jawab, dan harus dapat mengontrol keadaan. Anda harus tahu hal-hal yang penting mencari berita menurut pedoman wartawan. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu. Yang kedua, tinggalkan kantor. Yang ketiga, bicara dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Yang keempat, baca koran Anda sendiri. Yang kelima, jangan segan-segan meniru ide-ide dari surat kabar lain. Yang keenam, baca pernyataan-pernyataan resmi meskipun membosankan karena itu sangat membantu Anda. Yang ketujuh, perhatikan televisi dan dengarkan radio agar Anda mendapatkan referensi yang sangat banyak. Yang kedelapan, siapkan map peristiwa mendatang, catatan, jadwal, atau agenda cara yang bisa menjadi berita. Yang kesembilan, kunjungilah pasar dan pameran. Yang kesepuluh, berbicara dan berdiskusi dengan semua reporter. Yang kesebelas, gunakan waktu berkeliling kota, berbaur dengan masyarakat, dan jangan asingkan diri Anda. Dan yang terakhir, sekali-kali pergilah menyendiri dan berpikir untuk menemukan ide pencarian atau pembuatan berita. Itulah hal-hal yang penting cara mencari berita menurut pedoman wartawan. Ada 5 standar rumus penulisan berita, yaitu what, apa yang terjadi, where, di mana hal itu terjadi, when, kapan peristiwa itu terjadi, who, siapa yang terlibat atau terlihat, why, mengapa hal itu terjadi, dan how, bagaimana proses itu terjadinya. Ada beberapa sifat berita. Yang pertama, mengarahkan pembaca, pendengar, atau pemirsa mengikuti alur penulis, menumbuhkan atau membangkitkan semangat motivasi, dan memberikan penerangan, ilustrasi, dan contoh-contoh. Dan yang terakhir, Anda harus tahu
Beberapa jenis berita. Yang pertama, berita straight news. Berita langsung apa adanya, ditulis secara singkat dan lugas. Sebagian besar halaman depan surat kabar berisi jenis berita ini. Yang kedua, deep news. Berita mendalam dikembangkan dengan pendalaman hal yang ada di bawah suatu permukaan. Yang ketiga, investigation news. Berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Yang keempat, interpretative news. Berita ini dikembangkan dengan pendapat atau penilaian penulisnya atau reporter. Dan yang terakhir, opinion news. Berita mengenai pendapat seseorang, para cendekiawan, tokoh, ahli, atau pejabat mengenai suatu hal, peristiwa, dan kondisi. Baik teman-teman semua, setelah saya memaparkan materi tentang berita, semoga bermanfaat untuk kalian semua, semoga mudah untuk dipahami. Saya Muhammad Romdoni, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.